Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat minuman yang super segar dan gampang banget buatnya. Minuman ini bakal cocok banget untuk jadi takjil ketika Ramadan nanti ya. Selain itu, dengan tampilan yang super menarik kayak gini, ini juga bakal cocok banget untuk dijadikan ide jualan takjil bulan Ramadan. Dan teman-teman percaya nggak, satu gelas ini modalnya hanya 2 ribuan aja loh. Gimana, penasaran kan? Yuk kita lihat gimana cara membuatnya. Pertama, aku akan buat jeli kelapanya dulu. Aku buat dari 15 gram jeli kelapa. Ini aku pakai satu saset ukuran yang besar ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 100 gram gula. Lalu tambahkan seperempat sendok teh garam agar nanti ada rasa gurihnya. Lalu masukkan juga 65 gram santan instan. Lanjut, semua bahan-bahan ini kita akan larutkan dalam 650 ml air. Masukkan secara bertahap airnya sambil diaduk seperti ini agar bahan-bahannya tercampur rata ya teman-teman. Oh ya, aku lupa nih, satu bahan yang penting lagi, yaitu setengah sendok teh agar bubuk agar nanti jelinya tidak cepat berair. Aduk rata kembali semuanya. Jika sudah tercampur rata seperti ini tinggal kita masak ya. Masak jelinya dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Jeli ini harus tetap diaduk agar santannya tidak pecah. Jika pinggirannya sudah bergelembung seperti ini tandanya sudah mendidih. Langsung kita matikan apinya dan ini akan kita cetak. Aku pakai wadah tin wall seperti ini ukuran 750 ml. Jelinya tinggal kita setkan. Pertama kita diamkan dulu di suhu ruang sampai uap airnya berkurang, lalu bisa kita simpan di dalam kulkas agar lebih cepat ngeset. Selanjutnya ini akan aku masak sagu mutiara. Kita didihkan dulu 500-600 ml air, lalu masukkan 100 gram sagu mutiara. Karena aku pakai sagu mutiara Thailand, jadi aku tambahkan sedikit pewarna pink agar nanti warnanya pink. Tapi kalau teman-teman pakai sagu mutiara lokal boleh banget ya. Lanjut, sagu mutiaranya kita didihkan selama 5 menit. Dan ini sudah mendidih selama 5 menit, langsung kita cek. Nah, ini akan kita matikan apinya, lalu diamkan selama 30 menit dalam kondisi tertutup. Setelah 30 menit, ini aku cek lagi sagu mutiaranya, dan ini sudah hampir matang ya teman-teman. Bisa kita aduk-aduk dulu sebentar karena sagu mutiaranya akan cukup lengket seperti ini. Dan ini kita nyalakan lagi apinya, lalu akan kita masak hingga benar-benar matang. Untuk sesi memasak yang terakhir ini nggak usah lama-lama. Cukup sampai sagu mutiaranya kelihatan bening kayak gini. Selanjutnya kita akan buat jelly ballnya. Untuk lapisan jelinya, ini aku buat dari 30 gram Nutrijel tanpa rasa atau sekitar 2 bungkus ukuran besar. Selanjutnya kita akan masukkan 150 gram gula. Dan agar jeli kita nggak cepat berair, kita bisa tambahkan 1 sendok teh bubuk agar bening. Selanjutnya kita masukkan air secara bertahap sambil diaduk seperti ini. Ini airnya sebanyak 1400 ml. Di sini teman-teman harus memastikan semua jeli dan agar-agarnya dapat larut rata di dalam air. Dan ini sudah hampir semua airnya masuk. Lanjut kita akan masak jelinya. Dan ini jelinya sudah siap untuk kita masak. Kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Nggak perlu terus diaduk, tapi sesekali aja diaduknya untuk memastikan semua bahannya tercampur rata. Selanjutnya, jika jelinya sudah mendidih rata seperti ini, lanjut kita bisa matikan api kompornya. Dan sembari menghilangkan uap airnya, akan aku siapkan buah-buahannya terlebih dahulu. Untuk cetakannya, ini aku pakai 2 macam ya. Ada cetakan telur puyuh dan cetakan bulat. Untuk buah-buahannya, aku pakai 4 macam. Ada nanas, melon, pir, dan juga buah naga. Ini semuanya harus dipotong kecil-kecil menyesuaikan dengan ukuran dari cetakannya.
Di sini teman-teman harus pastikan buahnya itu nggak terlalu besar ya, karena nanti akan menyulitkan jelinya mengcover buahnya. Jadi hasilnya nanti si jelinya itu akan gampang copot dari buahnya kalau buahnya itu terlalu besar. Dan saranku ini buah naganya harus dipisah ya cetakannya dengan buah-buah yang lain karena ini warna buah naga itu bisa mengkontaminasi warna buah yang lainnya. Oh ya, untuk buah-buahan yang teman-teman bisa pakai bisa jenis apapun ya teman-teman. Sesuaikan dengan selera masing-masing atau sesuaikan juga dengan budget jika ingin jualan. Dan jika semua sudah terisi buah seperti ini, bisa kita tuangkan larutan jelinya pada cetakan. Tuang jelinya sampai setengah dari cetakan tuh tertutup seperti ini ya teman-teman. Pastikan semua buahnya sudah terendam juga dengan larutan jelinya. Jika semua sudah diberi jeli, ini bisa kita tutup cetakannya. Sebelum ditekan, ini kita pastikan dulu cetakannya itu nggak ada yang tersumbat ya bolongannya. Jadi ketika kita tekan, cairan atau larutan jeli yang kelebihan itu akan memenuhi seluruh bagian dan keluar dari si bolongan cetakannya. Dan jika lubangnya ada yang tersumbat, nanti larutan jelinya itu akan keluar dari samping cetakan. Dan nanti hasil jelinya pun tidak akan bentuk bulat sempurna, karena larutan jelinya itu keluar dari samping-sampingnya. Nah ini contohnya ya, ini kayaknya masih ada yang tersumbat di bolongan-bolongan atau lubang di atasnya kayak gini. Jadi ketika aku tekan kayak gini, ini jelinya ada yang keluar dari samping. Jadi memang untuk membuat jelly ball ini butuh banyak latihan ya teman-teman. Dan ini jelinya akan aku masukkan dulu dalam kulkas biar cepat ngeset. Setelah sekitar 15 menit dalam kulkas, ini jelinya sudah ngeset semua, langsung kita keluarkan dari cetakannya. Keluarkan jelinya dari cetakan secara pelan-pelan kayak gini agar tidak merusak. Lakukan kembali pencetakan jelinya lagi sampai larutan jelinya habis ya teman-teman. Oh ya, kalau ada jeli sisa seperti ini jangan dibuang. Ini bisa kita masukkan ke dalam pancinya lagi lalu dipanaskan agar kembali cair. Selanjutnya ini aku lagi buat topping biji selasihnya. Aku buat dari 2 sendok makan biji selasih lalu ditambahkan air sebanyak 100 ml. Nah ini airnya harus air panas ya. Dan ini jelly kelapanya sudah ngeset semua, lanjut kita bisa kerok kayak gini biar nanti hasilnya seperti kelapa beneran. Ini aku pakai sendok biasa, tapi kalau teman-teman menggunakan sendok khusus untuk mengerok daging kelapa itu hasilnya bahkan lebih cantik lagi. Selanjutnya kita buat kuahnya. Ini aku masukkan 100 gram bubuk creamer. Lalu tambahkan gula sebanyak 100 sampai 150 gram. Ini gulanya bisa menyesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Lalu masukkan 180 sampai 200 gram creamer kental manis atau kira-kira jumlahnya itu sekitar setengah kaleng. Lalu kita tambahkan 500 ml air panas. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Ini untuk airnya sengaja aku masukkan dulu air panas agar lebih mudah larut ya bahan-bahannya. Jika semua bahannya sudah larut, bisa kita tambahkan lagi 500 ml air siap minum. Dan ini kuah esnya sudah siap untuk kita gunakan. Dan sekarang waktunya untuk menyajikan. Untuk bahan yang pertama, ini aku masukkan sagu mutiaranya terlebih dahulu. Ini sagu mutiaranya sengaja aku masukkan di bagian paling bawah agar nanti gradasi warna dari minuman kita itu cantik. Ini sagu mutiara yang aku masukkan itu sekitar 1,5 sampai 2 sendok makan ya teman-teman. Selanjutnya kita beri es batu. Ini aku pakai es batu sebanyak 80 sampai 100 gram. Dan ini penting banget nih, ketika teman-teman menyajikan pakai es batu kayak gini, teman-teman bisa menggunakan jumlah gula lebih banyak sesuai dengan selera. Karena takutnya nanti kuahnya kurang manis kalau esnya sudah mencair. Setelah es batu tadi kita masukkan, nah ini udah aku masukkan juga jeli kelapa. Setelah jeli kelapanya kita masukkan sebanyak 1,5 sampai 2 sendok makan, lanjut kita masukkan jelly ballnya. Ini jelly ballnya masing-masing varian itu berjumlah sekitar 3 sampai 4 buah ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa sesuaikan lagi jumlahnya dengan cup yang teman-teman pakai. Jika semua itemnya sudah masuk, lanjut kita akan beri kuah. Ini aku kasih kuahnya sampai sekitar 90% dari cupnya. Jangan terlalu penuh ya teman-teman, takutnya nanti luber ketika esnya mulai mencair.
Untuk topping yang terakhir, ini aku pakai setengah sendok makan selasi yang sudah kita buat tadi. Oh ya, untuk satu resep ini kita bisa mendapatkan sekitar 15 cup. Untuk cup yang aku gunakan ini, aku pakai ukuran 16 oz. Dan ini dia minuman kita, es buah jelly ball siap untuk disajikan. Di sini teman-teman bisa lihat ya, jelly ballnya itu cantik banget, warna-warni. Yang pastinya kelihatan seger banget, menarik banget. Jadi pasti orang-orang penasaran gimana rasanya. Dan teman-teman di sini juga nggak bakalan nyangka kalau modal dari es buah jelly ball ini hanya sekitar Rp2.000 aja. Untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, seger banget, insya Allah bakal laris manis. Untuk perhitungan harga modalnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.